Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan materi mengenai anak berbakat kreatif, berprestasi kurang, dan kebutuhan bimbingan konseling. Dosen pengampu Dr. Usman MSI dan Ibu Nurul Mutahara SPD MPD. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri atas nama Andi Rihul dan rekan saya Muhammad Farhan Basri dan Rapli Adeputra. Anak berbakat kreatif berprestasi kurang. Anak berbakat ialah anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dan unggul dibandingkan anak pada umumnya. Namun, seringkali anak dengan keberbakatan ini memiliki pencapaian yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Underachiever adalah suatu kondisi di mana seorang anak menunjukkan prestasi yang berada di bawah kemampuan anak sesungguhnya. Pada kenyataan, tidak semua siswa yang memiliki IQ tinggi memperoleh prestasi tinggi pula. Hal ini biasa dikenal dengan istilah underachieverment. Kebutuhan anak berbakat kreatif berprestasi kurang. Yang pertama, anak berbakat membutuhkan peluang untuk mencapai aktualisasi potensinya melalui penggunaan fungsi otak yang efektif dan efisien. Yang kedua, membutuhkan peluang untuk dapat berinteraksi dengan anak-anak lainnya. Yang ketiga itu membutuhkan peluang untuk mengembangkan kreativitas dan motivasi internal untuk belajar berprestasi karena usaha pengembangan anak berbakat tidak semata-mata hanya pada aspek kecerdasannya saja. Permasalahan utama untuk anak berbakat yang pertama adalah anak berbakat dengan prestasi rendah. Mereka menyadari turunnya prestasi di masa prasekolah, sekolah, dan masa lanjut usia. Yang seringkali nampak adalah yang pertama, kesulitan untuk duduk dalam waktu yang lama. Yang kedua, sulit untuk berkonsentrasi ataupun mengerjakan tugas. Dan yang ketiga adalah self-image yang rendah. Masalah yang kedua adalah anak berbakat dengan motivasi rendah. Nah, anak berbakat dengan motivasi rendah ini dapat kita atasi dengan mencari tahu penyebab yang bersumber dari keadaan fisik. Yang kedua, inventarisasi keadaan emosional keluarga. Yang ketiga, bagaimana anak melihat hubungan dari pendidikan dan orang lain yang penting baginya. Dukungan lingkungan untuk anak-anak berbakat. Yang pertama, memperoleh ruang yang aman dan nyaman untuk eksplorasi ide dan kreasi. Dengan kita memberikan kebebasan untuk anak-anak berbakat ini akan memudahkan mereka untuk mengembangkan kreativitas mereka. Yang kedua, menyediakan fasilitas dan alat-alat yang sesuai untuk mendorong kreativitas. Nah, dengan teknik mensupport anak-anak ini dengan menyediakan fasilitas apapun yang mereka butuhkan untuk mengembangkan kreativitasnya, kita harus tetap mensupport. Yang ketiga, memfasilitasi hubungan kolaborasi antar anak-anak berbakat kreatif. Nah, dengan memberikan pendidikan bahwa banyak anak-anak di dunia ini yang memiliki bakat, dengan memberikan kolaborasi antar mereka akan memudahkan mengembangkan kreativitas dan memberikan prestasi-prestasi bagi mereka. Yang selanjutnya adalah mempromosikan toleransi dan empati antara anak-anak. Dengan memberikan pendidikan bahwa anak-anak itu memiliki sifat-sifat yang berbeda tetapi mereka memiliki keistimewaannya sendiri, maka dengan itu anak-anak berbakat akan memudahkan mereka untuk bebas dalam berkreasi. Dan yang terakhir adalah mendukung komunitas yang positif dan menguatkan nilai-nilai budaya yang membawa manfaat bagi kreativitas. Bimbingan konseling. Bimbingan konseling ialah suatu layanan yang dimana konselor dan konseli berbincang atau berinteraksi guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh konseli atau memecahkan suatu masalah. Dengan kata lain, bimbingan ini bertujuan untuk pemberian bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan tujuan untuk memudahkan mereka menyelesaikan persoalan yang dihadapi maupun menemukan potensi yang ada pada dirinya. Selanjutnya, apa peranan bimbingan konseling bagi anak berbakat? Konseling sangat diperlukan untuk membantu anak berbakat dalam mengatasi sikap masyarakat
di samping membantu mereka untuk mencari jalan keluar terhadap sistem pendidikan yang tidak dirancang untuk mengoptimalkan kemajuannya. Dengan demikian, konselor diharapkan mampu memberikan bantuan emosional bagi AB dan orang tuanya, bahkan guru untuk melakukan modifikasi kurikuler sehingga sesuai dengan potensi dan kebutuhan AB. Baik, selanjutnya fungsi umum program bimbingan konseling. Yang pertama, membantu anak berbakat kreatif dalam mengatasi stres dan kepuasan diri. Yang kedua, memajukan keterampilan kognitif dan non-kognitif. Yang ketiga, melatih strategi problem solving dan resiliensi. Yang keempat, membangun self-esteem dan identifikasi diri. Yang kelima, membuat jaringan kontak dengan profesional yang berpengalaman dalam bidang kreativitas. Yang keenam, membantu anak berbakat kreatif dalam mengatur prioritas dan mengorganisasikan waktu. Baik, selanjutnya bimbingan anak berbakat dari perspektif budaya. Yang pertama, merancang aktivitas yang menerapkan prinsip-prinsip budaya lokal dan global. Terus yang kedua, membentuk kenalan dengan seniman, ahli budaya lokal. Yang ketiga, membangun kompetensi dalam mengerti dan mengimplementasikan budaya dalam proses kreativitas. Yang keempat, membantu anak berbakat kreatif dalam mengintegrasikan budaya dalam pekerjaannya. Yang kelima, membangun sensibilitas terhadap budaya lain dan toleransi. Baik, selanjutnya ada bimbingan untuk mengatasi stres. Yang pertama, mempelajari teknik dekompresi dan teknologi stres manajemen, membangun keterampilan dalam mengurangi stres secara langsung. Yang kedua, membantu anak berbakat kreatif dalam mengidentifikasi sumber stres dan solusinya. Yang ketiga, membangun keterampilan dalam mengatasi stres secara langsung. Yang keempat, program konseling dan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan anak berbakat kreatif yang memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan karakter untuk memungkinkan mereka untuk mencapai potensi secara optimal. Model bimbingan konseling terbagi 3. Yang pertama itu konseling terapeutik yang dimaksud untuk memberikan perlakuan terhadap persoalan yang dihadapi oleh anak berbakat, baik itu berkenan dengan persoalan sosial pribadi, akademik maupun karir. Kemudian yang kedua, ada konseling preventif yang dimaksud untuk memberikan perlakuan terhadap anak berbakat yang berorientasi pada pencegahan akan terjadinya persoalan yang akan muncul di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, konseling perkembangan dimaksud untuk memberikan layanan konseling yang berorientasi pada dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dengan potensi dan kondisinya. Kasus anak berbakat kreatif berprestasi kurang. Siswa berinisial AS duduk di kelas 3 SD. AS memiliki hasil tes IQ rata-rata tinggi dengan skor IQ 115. Akan tetapi, nilai yang diperoleh tidak sesuai dengan hasil tes IQ. Seharusnya AS mampu memperoleh nilai yang sepadan dengan hasil IQ yang mampu mendapat nilai lebih tinggi dibandingkan teman yang memiliki IQ rata-rata. Nilai ulangan harian dan tugas-tugas yang diperoleh AS kurang memuaskan, terkadang lebih rendah dibanding teman-temannya. Jika nilai tugas-tugas yang diberikan guru di sekolah, temannya mendapatkan nilai 75, AS hanya mendapatkan nilai 60, bahkan terkadang di bawah 50 dan lebih rendah lagi. AS enggan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, terlebih jika tugas berkelompok.
saat proses pembelajaran AS cenderung pasif dan tidak serius dalam proses pembelajaran. Halo semuanya, kami sedang bersama mahasiswa jurusan BK. Sebelum itu perkenalan dulu boleh nggak? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fakir Rizal, akrab sama Pagi dari jurusan musik dan sastra. Nah, kami punya beberapa pertanyaan nih kak. Salah satunya yaitu pernah nggak sih kakak menemui kasus seperti ini atau mirip seperti kasus ini? Kalau untuk kasus seperti ini yang jauh itu belum, tapi untuk mirip-miripnya tuh ada sih. Kemarin pas SMA ada beberapa teman-teman yang memiliki kasus seperti ini. Nah, menurut kakak dalam kasus ini biasanya pemicunya apa sih? Kalau menurut saya mungkin pemicunya itu ada lingkungan sih, karena mungkin orang-orang yang seperti itu mungkin terlena dengan zona nyamannya. Jadi menurut saya pemicunya lingkungan sih. Nah, dalam kasus seperti ini biasanya solusi yang dapat Anda berikan biasanya apa sih kak? Mungkin kalau dari saya sendiri, yang menurut saya solusi yang dapat kita berikan itu mungkin kita melakukan pendekatan dulu kepada orang-orang seperti itu, terus kita cari tahu apa sih sebenarnya bakat dari orang-orang seperti ini. Terus kalau kita sudah tahu, mungkin kita bisa memberikan pandangan bahwa kamu bisa menyalurkan bakat kamu di sini, semoga supaya IQ-nya itu bisa dipakai kalau menurut saya. Nah, setelah ada solusi dari kakak, misalnya kesulitan dalam menangani kasus ini apa sih? Kalau menurut saya lagi itu solusinya mungkin cara kita mendekati orang-orang seperti itu, karena mungkin beberapa orang-orang yang seperti itu bisa bilang introvert ya. Jadi belum susah juga untuk menceritakan apa sih yang rasakan. Jadi kesulitan saya menurut saya pendekatannya sih. Berarti kesulitannya ini dalam sulit mengetahui karakteristik si anak. Iya. Nah, ini kan sudah ada solusi kak dan juga kesulitan dalam menangani kasus ini. Nah, kira-kira berapa lama sih jangka waktu perubahan dari solusi yang kakak sebutkan tadi untuk anak-anak yang mengalami kasus ini? Kalau untuk jangka waktu sih mungkin belum bisa bilang berapa ya, karena untuk mengubah karakter seseorang itu mungkin agak sulit juga. Jadi kalau untuk Anda jangka waktunya belum bisa saya tentukan sih, tapi kita usahakan secepat mungkin. Berarti ini dalam masa waktu jangka waktu perubahannya termasuk relatif ya kak? Relatif sih, karena susah juga yang mengubah karakter seseorang. Nah, dalam kasus ini seperti kebutuhan apa sih kak yang diperlukan untuk anak-anak yang mengalami kasus ini? Kalau menurut saya kita bisa memberikan pandangan bahwasanya kalau dia berbakat itu dia bisa seperti ini. Kita memberikan pandangan yang positif kalau dia menggunakan bakat-bakatnya, dan nasihat yang mungkin bisa membakar semangat dia untuk mengembangkan bakatnya di luar. Berarti seperti memberikan motivasi, dorongan ya kak untuk terus berkarya. Oke, baik, terima kasih kak. Mungkin ada yang ingin kami ketahui dari kakak ini sebagai jurusan bimbingan buat saya ini. Saya juga masih belajar juga, jadi kita juga sama-sama belajar. Jadi kalau yang saya katakan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan, ya bukan kita lagi. Oke, kalau begitu terima kasih ya kak. Ya.